Salam, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat tahun baru 2022, dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Jemaat Pok Lenteng Agung, dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Pok Lenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat Pok Lenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretariat gereja atau kepada majelis koordinator sektornya masing-masing. Ibadah hari ini adalah ibadah awal tahun baru. Ini dipimpin oleh Pendeta Semrit STH MIN Gembala Sidang Pok Lenteng Agung. Mengingatkan kembali, ibadah minggu ini tanggal 2 Januari 2022 akan dilayani oleh Penatua Hasugo Waruwo. Ibadah dilaksanakan secara live streaming dalam tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan. Jemaat terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Jemaat kami undang berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah awal tahun baru di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam rangkaian ibadah awal tahun baru ini adalah dalam nama Tuhan, sumber segala berkat yang Maha Esa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri nats pembimbing bagi kita dalam ibadah awal tahun baru ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita secara pribadi dan keluarga juga dalam persekutuan pada saat ini datang di hadapan Tuhan dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, khususnya di sepanjang hari-hari berlalu. Dan karena hari ini adalah merupakan hari pertama di tahun rahmat Tuhan tahun 2022 ini, maka mari kita mengaku segala kegagalan kita di hadapan Tuhan di sepanjang tahun kemarin. Mari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Allah yang selalu berlimpah dengan kasih setia, rahmat, dan kebaikan yang selalu Engkau anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami, di mana Engkau menghendaki agar kami merespon semua anugerah, kasih sayang, kesetiaan, dan kebaikan-Mu itu dengan hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Namun acap kali kami bukan hanya tidak melakukannya, kami bahkan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu, melukai hati-Mu dan sesama kami. Itulah sebabnya kami datang kepadamu dan memohon kepadamu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Allah, agar kami layak untuk beribadah kepadamu, agar kami layak untuk ada dalam hadirat-Mu, agar kami layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat-Mu, khususnya di sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2022 ini. Inilah kami ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin.
Ia libur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Firman tertulis dalam Alkitab, dan karena itu kami berdoa, Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh pertumbuhan iman, roh pertumbuhan rohani, menolong membimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kami, terutama di sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2022 yang mulai kami tapaki hari ini. Bersabdalah kami umat-Mu sedia mendengarkannya, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita di dalam kesempatan ibadah awal tahun baru tahun 2022 ini terambil di dalam Injil Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah."
Jika tidak, tebanglah dia. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Semoga tetap semangat meskipun mungkin sebagian masih mengantuk, menahan kantuk untuk beribadah saat ini. Tetapi kiranya tetap semangat, tetap sehat, dan kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tema untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman iman, pengalaman rohani Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2021 kemarin dalam waktu 5 menit, apa saja yang Bapak Ibu Saudara-saudara akan sampaikan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Dan kalau kemudian diminta 3 menit, apa juga yang akan Bapak Ibu Saudara-saudara ceritakan, kisahkan, tuturkan. Dan kalau dalam waktu 1 menit untuk memberikan semacam kaleidoskop keseluruhan rentetan peristiwa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang 1 tahun dikemas dan disampaikan dalam 1 menit, apakah yang akan disampaikan? Hal apakah, pengalaman apakah yang Bapak Ibu Saudara-saudara akan sampaikan? Tentu beraneka. Tiap-tiap orang dengan pengalaman iman, penghayatan iman, pergumulan kehidupan yang beraneka, tentu mempunyai versi masing-masing tentang bagaimana akan menyampaikan. Tentu akan diurut mana yang penting, mana yang tidak penting untuk dikisahkan. Lalu hal terpenting apakah yang Bapak Ibu Saudara-saudara akan ceritakan dalam waktu 1 menit, andaikan diberi waktu 1 menit. Bapak Ibu Saudara, ini tentu adalah tentang sebuah peristiwa yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dalam hal pengalaman perjumpaan dengan Allah dan intervensi Tuhan dalam peristiwa itu, baik dalam hal yang menggembirakan, yang membuat kita begitu bersemangat dan bersukacita, maupun dalam hal yang membuat kita begitu terpukul, begitu gundah gulana, begitu mengalami keterpukulan yang hebat dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, semuanya itu merupakan pengalaman iman, pengalaman rohani. Maka hidup yang adalah kesempatan itu harus kita hayati dengan sungguh-sungguh dalam konteks firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini di tanggal 1 Januari tahun 2022 ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi kebun itu kebun anggur. Dan bukan kebun ara, kebun anggur. Tetapi sang empunya kebun anggur itu kemudian membiarkan pohon ara tumbuh di kebun anggurnya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi kebun anggur, kemudian ada juga pohon ara, kebun anggur jenis tumbuhan boleh dikatakan melata. Kemudian ada pohon ara, pohon yang besar, dan diharapkan dari sang empunya kebun anggur itu adalah barangkali dari pohon ara itu akan ditemukan buah.
Sebab itulah yang dikehendaki, itulah yang diinginkan, itulah yang diharapkan oleh sang empunya kebun anggur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun. 3 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 tahun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Kapan terakhir saudara melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain? Waktu 3 tahun untuk pohon ara yang tidak berbuah itu adalah waktu yang sangat panjang, dan kalau orang sini bilang buset dah, 3 tahun gak ada buahnya. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh sang empunya kebun anggur itu kepada pengurus kebun itu. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ngapain hidup percuma? Kalau tadi saya katakan atau tanyakan, kapan terakhir Bapak Ibu Saudara menghasilkan buah sebelum saudara beribadah ini? Kalau sampai 3 tahun terakhir ini kita tidak pernah melakukan sesuatu yang baik kepada setiap orang di sekitar kehidupan kita, kepada Tuhan kita, maka Tuhan berkata, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, kalau pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kebun anggur itu adalah orang Israel, maka saya dan Bapak Ibu Saudara adalah pohon ara itu. Kita ini kan sebetulnya tadinya bukan umat pilihan Tuhan. Hanya karena orang Israel itu menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, maka kemudian Allah membiarkan kita untuk berada di ladang anggurnya, di kebun anggurnya. Tidak muluk-muluk. Tuhan dalam konteks ini tidak juga mau untuk kita berbuah setiap saat, setiap waktu, karena memang sesungguhnya tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menghasilkan buah kehidupan di tengah dunia yang semakin jahat. Minimal ya setahun sekali. Kalau sampai 3 tahun nggak menghasilkan buah pun, Tuhan masih kasih kesempatan. Maka hidup adalah kesempatan dalam arti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita tidak berbuah bahkan untuk waktu 3 tahun itu, tidak selalu karena permintaan kita, tapi karena permintaan penjaga atau pengurus kebun anggur itu. Berapa kali Bapak Ibu Saudara jemaat merasa seharusnya saya sudah ditebang dan dibakar oleh Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini, betapapun jahatnya kita menghasilkan buah yang pahit, atau bahkan tidak berbuah sama sekali, pasif untuk menghasilkan buah yang baik, dan kita masih bertahan kuat sampai hari ini, percayalah, mungkin ada orang-orang seperti pengurus kebun anggur itu yang minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan dia kesempatan. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, maka tebanglah dia. Dan pemilik kebun anggur itu, meskipun Alkitab tidak mencatatkannya selanjutnya, tetapi tentu akan mendengarkan dan menimbang dan memperhatikan apa yang menjadi permintaan pengurus kebun anggur itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari tempatkan diri kita. Mungkin di sekitar kehidupan kita ada orang-orang yang kita merasa mereka tidak berbuah dan mereka akan berhadapan dengan angkara murka Allah. Maka berdirilah sebagai pengurus kebun anggur di ladang anggur Tuhan dan memintalah kesempatan kedua dari Tuhan untuk mereka.
Tuhan berikan dia kesempatan untuk dia berbuah. Dan kalau posisi kita seperti pohon ara yang tidak berbuah, maka mari renungkan bahwa kalau hari ini kita masih ada, meskipun hidup kita adalah hidup yang tidak pernah berbuah, bahkan untuk 3 tahun belakangan ini, mungkin ada orang-orang yang meminta belas kasihan Allah untuk kita dan kita bisa hidup sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka prinsip yang sama itu lakukan. Kalau kita melihat setiap orang di sekitar kehidupan kita, hidup mereka jauh dari Tuhan dan tidak pernah menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka berdoalah untuk mereka. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kepada mereka kesempatan pertama. Di tahun pertama, sang empunya kebun anggur datang, tidak ada buah pada pohon ara itu. Tahun kedua juga tidak ada. Dan di tahun ketiga juga tidak ada. Dan harusnya sudah ditebang. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa Bapak Ibu Saudara dikarunia kesempatan untuk hidup dan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, mendingan dipanggil pulang oleh Tuhan dari tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Percuma. Diberkati, diberi berkat, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hidup, melewati tahun kemarin, memasuki tahun ini. Tapi menjadi orang-orang yang tidak pernah mau untuk bergumul, untuk berbuah bagi Allah. Maka Tuhan mengatakan percuma, tebang dia. Semoga di tahun ini, sejak hari ini, di tanggal 1 Januari ini sampai 31 Desember, ada buah kehidupan. Walaupun mungkin tidak lebat. Dan tidak sepanjang bulan, sepanjang tahun, setiap bulan, setiap hari ada. Tetapi paling tidak di sepanjang tahun ini ada sesuatu yang baik yang kita kerjakan untuk Tuhan. Memberi diri dan hidup kita. Gunakan setiap kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan begitu sabar, begitu baik kepada kita. Dinas pembimbing kita tadi, dan bahwa kepada masing-masing kita Tuhan telah memberikan kasih karunia untuk kita bersekutu dan terus melakukan dan memberikan terbaik bagi Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Supaya kita tidak menyesal di belakangan hari. Kalau orang masak nasi jadi bubur, menyesal 1 hari. Orang salah pangkas rambut, menyesal 1 bulan. Orang menyesal karena salah memilih teman hidup seumur hidup. Orang salah pilih juru selamat, bisa menyesal selama-lamanya. Kita telah memilih juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai penembus dan juru selamat kita. Dan karena itu hiduplah bagi dia, menghasilkan buah kehidupan yang tidak hanya seolah-olah, yang tidak hanya nampaknya, tetapi sungguh-sungguh adalah buah yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati oleh setiap orang di sekitar kehidupan kita. Mari renungkan hidup kita, buat tujuan untuk 1 bulan ini, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, semester pertama, dan sepanjang tahun ini, apa yang akan kita lakukan? Agenda-agenda pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam usaha kita. Mari berlomba-lomba untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hanya dengan itu kita menjadi orang-orang yang tidak menerima perkataan seperti yang diterima oleh pohon ara itu. Percuma ia hidup di tanah ini. Biarlah kehadiran kita menjadi kehadiran yang berarti dan bermakna, karena kita selalu bisa memaknai setiap peristiwa kehidupan, apapun yang kita lalui sebagai kesempatan untuk berbuah bagi Allah. Selamat menjalani kehidupan sebagai kesempatan untuk berbuah bagi Allah. Kiranya tahun 2022 ini kehidupan kita pribadi, keluarga, dan persekutuan di gereja kita, Gereja Poko Lenteng Agung, menjadi tahun di mana kita berlomba-lomba untuk berbuah bagi Allah. Melalui kehidupan persekutuan kita dengan Allah, persekutuan pribadi kita di tengah keluarga, dan di tengah lingkungan di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita
berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Cacat karakter dan mentalitas kami, sikap egoisme dalam diri kami, pada titik tertentu membuat kami berhenti berbuah bagi Allah. Kami menjadi orang-orang Kristen yang mandul secara rohani, tidak berfungsi secara rohani bagi Allah. Hari ini kami kembali diingatkan di awal tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2022 ini. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus bisa menghasilkan buah. Dan kami bersyukur bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa tetap ada. Meskipun kami seringkali melukai, menyakiti hati Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang berdoa bagi kami seperti pengurus kebun anggur yang memohon kepada sang empunya kebun anggur untuk memberikan kesempatan kepada pohon ara itu. Biarlah kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang yang selalu hadir dan berdiri sebagai tiang doa syafaat bahkan utama dalam hidup kami meskipun kami tidak mengenal mereka. Mungkin mereka adalah pelayan-pelayan, mungkin mereka adalah pendeta, mungkin mereka adalah orang lain yang sungguh-sungguh menangisi kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga sebaliknya kami berdoa untuk setiap orang di sekitar kehidupan kami yang kami tahu bahwa hidup mereka berada dalam ancaman menuju kepada kebinasaan. Biarlah kami bawa mereka di hadapan hadirat-Mu. Berikan mereka kesempatan ya Allah untuk mereka bertobat dan berbalik kepadamu dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu demi Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan memberi persembahan. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan diambil dari kitab Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini. Supaya nama-Mu dipermuliakan, sebab siapakah kami ini? Sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan menaikkan rangkaian doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami plus blok doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami dan memungkinkan kami untuk melangkah melewati setahun lagi. Tahun 2021 dengan segala dinamika kehidupannya, warna kehidupan yang ada di dalamnya yang meskipun tidak selalu menyenangkan dan menggembirakan, tapi kami bersyukur dapat melaluinya. Dan hari ini kami berada di hari pertama di bulan Januari di tahun rahmat Tuhan, tahun 2022 ini. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai, melengkapi, membimbing kami dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa dan menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu seluruhnya dimanapun berada. Jemaat Gereja Po Kelenteng Agung, sektor 1, 2, 3, dan 4. Tua, muda, kecil, besar, dengan berbagai latar pergulatan kehidupan pengalaman rohani. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kehadiran-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu atas mereka, memberkati mereka, menjadikan mereka sebagai umat Tuhan yang berpengharapan teguh di dalam Tuhan, menatap masa depan bersama dengan Tuhan, melangkah melewati berbagai ketidakpastian hidup dengan memastikan bahwa ada Tuhan yang selalu menemani, mendampingi mereka dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam seluruh rencana mereka. Kiranya Tuhan terus membukakan pintu anugerah bagi mereka, kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang. Tuhan adakan, Tuhan ciptakan bagi mereka dan memungkinkan mereka dan kami semua dapat semakin giat untuk mengasihi, melayani Tuhan, dapat semakin giat untuk berfungsi bagi Allah di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bagian dari rumpun keluarga, sebagai bagian dari gereja kami, Gereja Po Kelenteng Agung, sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang kami cintai di tengah lingkungan dimanapun kami berada dan tinggal. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan kami berdoa menyerahkan Ibu Elizabeth Gultom, Ibu Horianto, Bapak Agustinus Lambi. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang sakit ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan melawat mereka. Kiranya di tahun rahmat Tuhan yang baru ini mereka juga dikaruniai semangat yang baru, pengharapan yang baru, bahkan kesembuhan, pemulihan, agar mereka tetap melewati hari-hari mereka dan menantikan proses pemulihan dari Tuhan. Jemaat-Mu yang berdoa untuk usaha, pekerjaan mereka, untuk studi mereka, dan mereka telah membuat perencanaan dan mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan mereka. Kiranya Tuhan berkenan menemani, mendampingi mereka, baik secara pribadi, sebagai keluarga, juga dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami sebagai pelayan-Mu, pelayan di Gereja Po Kelenteng Agung, pendeta, majelis, pengurus komisi, dan seluruh unsur pelayan yang selalu berupaya untuk menghadirkan pelayanan gerejawi, ibadah-ibadah
persekutuan-persekutuan dan kegiatan-kegiatan gerejawi yang memungkinkan untuk jemaat-Mu dapat semakin bertumbuh dalam iman, harap, cinta mereka kepada Tuhan, juga dalam partisipasi nyata mereka dalam kehidupan berjemaat. Tuhan menolong kami, agar kami dapat melakukan semua pelayanan itu, apa yang kami rencanakan, setiap program pelayanan yang ada, kami lakukan dengan hati yang tulus, hati yang murni, dengan motivasi yang sejati, yang dikaruniakan oleh Allah di dalam dan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, roh persekutuan, roh gereja, roh penghibur, roh penguat, roh pengingat, roh yang selalu mengingatkan kami, menyemangati kami untuk hidup dan terus memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu seluruhnya, sekali lagi jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, terutama orang-orang tua kami, yang kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan mereka sampai di tahun yang baru ini. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu bersama dengan anak cucu mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan jemaat lain yang juga beribadah bersama dengan kami, atau keluarga kerabat yang beribadah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati jemaat simpatisan atau warganet Kristiani yang beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang tahun 2022. Biarlah kami lalui dalam anugerah, rahmat, penyertaan, keberpihakan, pembelaan Tuhan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kami, hingga membuat kami hari ke hari, saat ke saat, di setiap peristiwa kehidupan, utamanya di setiap pergulatan kehidupan, kami muncul sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang mengalami pembelaan Tuhan, yang menang bersama dengan Allah di dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkan kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat ini, tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah tahun baru di tanggal 1 Januari tahun 2022 ini. Kini kembalilah dan lanjutkanlah kehidupanmu dimanapun saudara berada, dan apapun yang akan saudara lakukan dan lewati sebagai ibadah nyata, ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Pergunakanlah setiap detik kehidupan sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Allah dan sesama kita dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, dan seterusnya. Harus melayani
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah awal tahun baru, tahun rahmat Tuhan tahun 2022 yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Sekali lagi atas nama seluruh pelayan, unsur pelayan, majelis dan pengurus, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Selamat menjalani kehidupan di sepanjang tahun rahmat Tuhan tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita kembali menaikkan pujian dari bait yang kedua, PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, dan seterusnya.